Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Cinta Ditolak, Santet Bertindak. Belum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Seno pemuda yang tak percaya dengan hal berbau mistis. Dia orangnya lebih cenderung berpikir realistis. Menurutnya tak ada namanya jin yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Semuanya pasti ada alasan yang bisa dijelaskan dengan cara medis. Namun suami Sisi itu tak mampu menolak saat ibu mertua memintanya untuk mengunjungi dan menjemput Mbah Bayas, seorang pria tua yang mengerti ilmu metafisika. Di rumah Mbah Bayas, Seno mengetuk pintu. Beruntung Mbah Bayas sendiri yang membukakan pintu. Seno kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya. Ya udah Le, Mbah ganti baju dulu. Sebentar ya. Nggih Mbah. Tak lama kemudian mereka berboncengan naik motor menuju rumah Sumi. Perjalanan yang dilalui lumayan jauh. Beberapa kali melewati jembatan dan kawasan jauh pemukiman yang masih banyak ditumbuhi pepohonan lebat. Terlihat lebih menyeramkan saat malam hari. Sesampainya di rumah Sumi, Mbah Bayas memeriksa keadaan Sumi. Agak lama diperiksa sambil beberapa kali mengajukan pertanyaan. Mbah Bayas selalu keluar rumah didampingi Seno dan mengamati sekeliling rumah. Tak beberapa lama kemudian, Mbah Bayas kembali menemui Sumi dan Sisi. Rumahnya habis diganti reng dan usuk ya. Lalu kakinya sekarang rangkap, penuwunnya juga jadi satu. Sebelumnya seperti rumah model kota, penuwunnya ada dua. Memang kurang pas kalau diterapkan di kampung. Lebih bagus seperti ini. Iya Mbah, karena kemarin reng usuknya sudah sangat lapuk, jadi diganti. Setelah dirundingkan, rangka penuwunnya sekarang dibikin satu aja, biar lebih hemat bahan dan gak ribet Mbah, kata Sisi menerangkan. Sudah bikin acara kondangan selamatan? Kondangan selamatan yang dimaksud adalah acara syukuran kecil-kecilan dengan mengundang tetangga kanan kiri. Beda dengan kondangan istilah orang kota. Di kehidupan masyarakat Jawa, biasanya saat ada orang yang mendirikan rumah, saat tiba menaikkan rangka atap, akan diselenggarakan acara selamatan. Tapi karena hari ini hanya merenovasi, Sumi beranggapan tak perlu acara selamatan. Tidak Mbah, kemarin kata tetangga tak kondangan tak apa, karena hanya merenovasi, bukan membangun rumah dari dasar, kata Sisi. Kalau bisa buat kondangan biasa aja, bikin ayam ingkung, undang tetangga terdekat, saat doa bersama, sederhana saja. Sumi dan Sisi saling berpandangan. Mereka sadar saat ini keadaan keuangan sulit. Meski kondangan sederhana, setidaknya mereka harus ada dana sekitar 500.000. Baik Mbah, nanti kami sampaikan ke Mas Udin. Oh ya, kakakmu itu tak pulang? Tidak Mbah, PPKM diperketat karena corona meningkat. Tidak boleh mudik. Kalau saya kemarin bisa pulang karena masih longgar PPKM-nya. Lagi pula di sini sudah ada saya dan menjaga emak. Mas Udin yang membantu untuk keuangan Mbah. Syukurlah bisa saling bantu. Nanti kalau kakakmu ikut pulang, malah nggak ada yang nyari duit. Sekarang Mbah pamit dulu ya. Moga setelah acara selamatan kondisi ibumu membaik. Setelah kepulangan Mbah Bayas dengan diantar Seno, Sisi menghubungi Udin. Disampaikan apa yang tadi dikatakan Mbah Bayas. Mau acara selamatan kapan? Secepatnya Mas. Kamu ada duit? Hehehe, kan duitnya diminta Mas Udin. Nanti sore aku kirimin duitnya biar cepat selamatan. Begitu Sisi mengambil uang kiriman Udin, segera dibelanjakan kebutuhan acara selamatan
hitung-hitung berbagi rezeki ke tetangga berupa makanan. Acara selamatan sederhana digelar setelah salat maghrib. Selain ungkapan syukur, juga diselipkan doa untuk kesembuhan Sumi. Tak sampai setengah jam, acara itu selesai. Malam harinya Sumi masih merasakan sakit di kepala. Air doa yang Sisi berikan seperti tak berpengaruh banyak. Pipi dan bibir terasa panas seperti ditarik. Sumi hanya bisa mengerang kesakitan sambil sesekali menangis menahan sakit. Siang harinya Mbah Bayas kembali datang dijemput Seno. Kali ini Mbah Bayas mengamati keadaan Sumi lebih lama. Mbah Bayas menemukan sesuatu ganjil pada sakitnya Sumi. Sebelumnya hal itu memang Mbah Bayas merasakan, tetapi diabaikan. Ternyata memang hal ganjil itulah penyebab Sumi sakit. Jadi ini sakitnya Sumi. Sakit bukan sembarang sakit, tapi sakit karena ulah orang yang sakit hati, batin Mbah Bayas. Mbah Bayas tak mau keluarga Sumi menjadi cemas. Diambilnya sepuntung rokok, lalu berdiri di depan rumah. Berjalan ke samping rumah lalu menaruh rokok di ujung bibirnya dan bersikap menyalakan ujung puntung rokok. Korekku mana ya? Kok nggak ada? Di kantong, kata Mbah Bayas sambil memeriksa kantong celananya. Ditepuk-tepuknya saku baju dan celana panjangnya. Dari kejauhan, Seno melihat hal itu, mengerti apa yang dicari Mbah Bayas. Didatanginya sambil menyodorkan sebuah korek gas. Monggo Mbah, pakai korek saya. Wah, makasih ya Le. Mbah lupa bawa korek kayaknya. Tahu aja Mbah lagi butuh korek. Sama-sama ahli isap, jadi paham Mbah. Kok ahli isap? Plesetan untuk merokok Mbah. Mbah Bayas hanya tersenyum. Suasana menjadi sedikit cair dan gurauan Seno. Jadi emak itu sakit apa Mbah? Nanti Mbah ceritain, ngerokok dulu. Beberapa saat Mbah Bayas menikmati setiap hisapan rokoknya. Setelah membuang sisa puntung rokok, Mbah Bayas memejamkan mata. Entah berbuat apa, hanya Mbah Bayas yang paham. Kembali ditemuinya Sumi di ruang tengah yang sedang duduk di samping Sisi. Le, Mbah minta tolong. Nanti malam kamu tidur di depan pintu utama. Bantu ibumu mencari petunjuk tentang sakitnya. Jangan lupa samemu taruh sapu gerang. Besok siang jempurannya lagi, pesan Mbah Bayas kepada Seno di ruang tengah. Aneh, tak masuk akal. Mana ada mencari petunjuk tentang sakitnya orang yang tidur di depan pintu, pikir Seno. Meski Seno merasa hal itu percuma, tapi dia tetap melaksanakan perintah Mbah Bayas. Malam harinya Seno melaksanakan apa yang diminta Mbah Bayas. Tikar digelar persis di depan pintu rumah. Tak lupa ditaruh sapu gerang di dekatnya. Seno merasa hal itu lucu, bertolak belakang dengan cara pikirnya yang realistis, dan sekarang dia melakukan hal yang tak masuk akal itu. Tak beberapa lama, Seno terlelap. Dalam tidurnya, Seno bermimpi bertemu seorang kakek yang membawa tongkat dengan pakaian khas Jawa. Kakek itu menyampaikan suatu pesan. Jagalah omonganmu, jagalah omonganmu, jagalah omonganmu. Seno membuka mata. Dengan masih tiduran, dia berusaha mengingat mimpi yang baru saja dialami. Mimpi aneh. Siapa kakek itu? Apa maksud jagalah omonganmu? Omongan apa? Hanya bunga tidur, tak perlu ambil pusing, batin Seno. Seno tidur kembali, namun dia lagi-lagi memimpikan hal yang sama. Kakek bertongkat itu menemui Seno dalam menyampaikan pesannya lagi. Kali ini Seno terbangun dengan hati yang sedikit kesal. Bagaimana mungkin aku bisa bermimpi hal yang sama dalam semalam? Kemudian Seno berpindah ke belakang dari tempat tidur semula. Dia yakin dengan berpindah tempat, tak mungkin bermimpi hal yang sama lagi.
Namun lagi-lagi Seno bermimpi hal serupa. Merasa mengalami mimpi yang aneh, diputuskan untuk bangun sejenak, lalu menyalakan sepuntung rokok. Pikirannya berkecamuk tentang mimpi yang baru saja dialami. Mimpi macam apa ya barusan? Mimpi kok terulang 3 kali? Apa mungkin ini petunjuk yang dimaksud Mbah Bayas? Tak masuk akal. Dihisapnya dalam-dalam rokok yang sudah hampir habis dan membuang puntungnya. Untungnya Sumi yang sudah masih berusaha untuk tidur sambil sekali mengerang menahan sakit. Seno merasa iba dan bingung harus berbuat apa. Mereka sudah tenang. Seno kembali tidur. "Bagaimana semalam, Le?" tanya Mbah Bahas kepada Seno siang itu di ruang tamu rumah Sumi. Ada Sisi dan Sumi ya juga di sana, sedangkan Kila entah main kemana bersama anak tetangga. "Saya ragu tentang hal ini, Mbah. Entah ini memang petunjuk atau sekedar bunga tidur. Namun, mimpi yang saya alami semalam bagi saya terasa aneh. Mimpi yang sama terulang 3 kali di satu malam," ungkap Seno. "Coba kamu ceritakan tentang mimpimu semalam," pinta Mbah Bayas. Seno kemudian bercerita tentang mimpinya. Mereka bertiga mendengarkan apa yang disampaikan Seno dengan seksama. "Jadi itu maksudnya bagaimana, Mbah?" tanya Sisi. "Seperti dugaan awalku, sakitnya ibumu ini karena kiriman orang santet. Dia sakit hati karena omongan ibumu." Seno dan Sisi tercengang, terlebih Sumi. Dia merasa tak pernah menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan ataupun lisan. Dan lagi bagi mereka bertiga yang termasuk orang awam, istilah santet terdengar menakutkan, suatu hal mengerikan yang bisa menyakiti atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain tanpa bisa terdeteksi dan diobati. Orang yang terkena santet akan terus menderita sampai ajal menjemput. Dari penglihatanku, kejadian ini dia mengalami sakit hati itu sudah lama, kisaran 5-7 tahun. Coba ibu ingat kembali beberapa kejadian dan sekiranya menimbulkan masalah dengan orang lain. Dan kejadian saat ibu masih di Jogja. Mbah Bahas kembali melanjutkan. Sumi termenung, mencoba mengingat beberapa kejadian yang telah lama terjadi, kepada siapa dan ucapannya seperti apa yang telah menggoreskan luka begitu dalam. Sumi bukanlah seorang wanita yang suka asal bicara. Dia juga bukan wanita yang suka menggunjing orang lain. Justru dia orang yang ramah dan mudah membaur. Tak heran bila bisa dengan mudah akrab dengan orang yang sekiranya baru dikenal. "Kira-kira orang itu pria atau wanita, Mbah?" tanya Sisi. "Seorang lelaki." "Sepertinya ada orang yang suka sama ibumu, tapi entah kenapa dia sakit hati, lalu justru mengirimkan santet." "Bukannya untuk memikat lawan jenis itu pakainya ilmu pelet, Mbah?" Tanpa sadar, Seno mulai tertarik. "Iya, tapi tak tahu kenapa orang ini kok malah akhirnya kirim santet," terang Mbah Bayas. Sumi merenung dengan diikuti tatapan Seno yang Sisi yang berharap menemukan jawaban. Dari diamnya Sumi merasa dia bukanlah wanita yang dengan paras yang cantik atau menarik. Jadi tak mungkin ada pria yang menyukainya. Bari, nama itu tiba-tiba terbesit di pikirannya. Tak mungkin dia dan keluarga baik padaku. Selama ini hubunganku dengannya tak mungkin ada masalah. Bahkan dengan keluarga pun baik-baik aja. Tapi apakah mungkin pernah ada perkataanku yang menyakiti hatinya Bari? Atau jangan-jangan ada keluarga dari istrinya yang tidak menyukai kedekatanku dengan keluarga Bari? Dari ibunya yang tertutup dan judes, Arli sendiri merasa tak nyaman jika berkunjung ke rumah budinya itu. Apa mereka yang melakukan hal itu kepadaku? Aku tak mau menuduh batin Sumi.
Lalu bagaimana caranya agar ibu saya bisa sembuh, Mbah? Tanya Sisi memecah kesunyian. Cara paling gampang adalah ibumu harus meminta maaf kepada orang yang melakukan hal ini. Maka dari itu, coba ibumu lebih mengingat lagi kejadian di jangka waktu 5 sampai 7 tahun silam. Kembali mereka menemui jalan buntu. Sumi harus meminta maaf atas goresan tajamnya lisan. Tapi kepada siapa? Itulah sahabat cerita dari Cinta Ditolak, Santet Bertindak. Ditunggu part selanjutnya.